Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian selalu diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu atau materi yang diberikan oleh para guru. Baik, sekarang kita akan membahas sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada bab ini akan kita bahas yang pertama adalah organ pernapasan, yang kedua adalah mekanisme pernapasan, yang ketiga adalah volume pernapasan, yang keempat adalah mekanisme pertukaran udara dalam tubuh, yang keempat adalah kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian pernapasan atau respirasi. Nah, pernapasan atau respirasi itu dibagi dua, ada respirasi internal dan respirasi eksternal. Nah, respirasi eksternal itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru. Jadi saat kita menghirup udara atau menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan udara atau mengeluarkan karbon dioksida, nah itu pertukarannya terjadi di paru-paru. Nah, itu disebut sebagai pernapasan eksternal. Sementara pernapasan internal itu adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada sel-sel atau jaringan tubuh. Jadi, oksigen yang kita hirup itu akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian akan masuk ke dalam sistem peredaran darah, akan diikat oleh hemoglobin sel darah merah, kemudian akan mengikuti aliran darah, kemudian dia akan bertukar dengan jaringan atau sel-sel tubuh. Jadi oksigen masuk ke dalam jaringan, kemudian CO2 yang hasil dari metabolisme tubuh, dia akan dikeluarkan ya ke dalam darah. Nah, itu disebut sebagai pernapasan atau respirasi internal. Nah, kemudian kita akan membahas organ pernapasan. Nah, organ pernapasan dimulai dari atas itu adalah hidung, kemudian faring, ya, kemudian laring, kemudian trakea, ya, trakea, kemudian percabangan dari trakea itu adalah bronkus. Percabangan dari bronkus itu adalah bronkiolus. Nah, ini bercabang-cabang. Nah, kemudian ujung dari bronkiolus itu adalah gelembung udara atau alveolus. Nah, berarti bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu ada di dalam paru-paru. Nah, itu adalah organ dari pernapasan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, dimulai dari hidung. Oke, nah organ hidung itu di dalam hidung itu terdapat rambut hidung dan mukus atau lendir. Nah, rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel udara atau debu dari udara yang kita hirup. Kemudian mukus atau lendir itu berfungsi mengendapkan partikel udara atau debu yang masuk. Nah, jadi biasanya kalau kita lagi flu itu kan banyak banget lendir ya, karena untuk membunuh kuman. Kemudian kalau kita nggak lagi flu, lendir yang kita keluarkan lebih sedikit. Nah, biasanya kita ngerasanya kalau kita punya kotoran hidung atau upil. Nah, itu adalah hasil kerja dari lendir atau mukus. Jadi dia mengendapkan partikel udara, nah kemudian menjadi kotoran hidung atau upil. Kemudian fungsi dari lendir juga itu melembabkan udara. Jika udara yang kita hirup itu panas, maka dia harus dilembabkan supaya sama suhunya dengan suhu tubuh kita. Atau dia menghangatkan udara. Jika udara yang kita hirup itu terlalu dingin, maka dia harus dihangatkan. Pokoknya udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu suhunya harus sesuai atau sama dengan tubuh kita. Kemudian fungsi yang lain yaitu sebagai indera penciuman atau indera pembau. Nah, ini adalah gambar hidung ya, kalian perhatikan. Selanjutnya adalah faring atau tekak. Ya, itu merupakan percabangan ya yang menuju ke kerongkongan
dan ke tenggorokan. Nah, kalau kerongkongan itu menuju sistem pencernaan. Nah, kalau tenggorokan berarti menuju ke sistem pernapasan. Nah, kalian perhatikan gambarnya juga ya. Jadi di daerah faring itu ada 3 daerah, yaitu nasofaring adalah katup yang menuju ke arah hidung. Orofaring adalah katup yang menuju ke arah mulut. Kemudian laringofaring itu adalah katup yang menuju ke arah laring, nanti akan menuju ke arah trakea atau bagian pernapasan. Jadi ada 3 daerah ya, menuju ke arah hidung, menuju ke arah mulut, dan menuju ke arah trakea. Nah, jika kita sedang makan, maka daerah yang ke arah hidung itu akan ditutup. Ya, kadang-kadang kalau kamu makan dengan bercanda, maka ada makanan yang akan masuk ke arah hidung. Nah, itu kita refleks akan batuk atau tersedak. Ya, berarti itu katupnya sedikit terbuka. Nah, sehingga kalau disarankan kalau makan nggak boleh sambil bercanda supaya tidak tersedak. Begitu ya. Nah, jadi sudah ada sistem pertahanannya di sini. Kemudian laring atau pangkal tenggorokan, ya, dia tersusun dari tulang rawan. Kemudian bagian atas dari laring itu ada celah yang disebut dengan glotis. Nah, kalau celah itu terbuka berarti udara bisa masuk. Nah, penutup dari celah itu disebut dengan epiglotis. Ya, nah itu celahnya bisa saja tertutup. Nah, itu biasanya untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Biasanya akan diusir oleh sistem tubuh kita dengan tersedak atau batuk. Ya, nah itu dengan jadi setelah menutup kemudian tersedak atau batuk. Jadi sistem dalam tubuh kita sudah ada sistem pertahanannya. Kemudian di dalam laring itu juga ada pita suara. Nah, kita bisa bersuara seperti ini karena ada semacam otot tipis yang dia akan bergetar. Nah, sehingga menimbulkan suara. Seperti itu ya. Kemudian trakea atau tenggorokan. Ya, trakea itu berupa saluran ya, bentuknya tabung dan dia tersusun atas tulang rawan. Nah, dinding bagian dalam itu merupakan jaringan epitel silindris berlapis semu dan bersilia. Ingat ya, silindris itu berarti bentuknya memanjang, kemudian berlapis semu berarti bentuknya tidak beraturan, dan bersilia itu berarti ada rambut-rambut halusnya. Nah, rambut-rambut halus itu berfungsi untuk mengusir mukus atau lendir yang terlalu banyak, atau bisa juga mengusir partikel udara yang mungkin masuk ke dalam trakea. Nah, jadi itu fungsinya ya. Biasanya kalau kita sedang flu itu lendir yang kita hasilkan banyak. Nah, itu kan harus diusir, maka silia akan bergerak terus untuk mengusirnya, sehingga yang kita rasakan adalah leher kita gatel ya, biasanya refleksnya dengan batuk atau bersin. Kemudian percabangan dari percabangan dari trakea itu adalah bronkus ya. Nah, kemudian dia berupa sama ya, jadi dia ada otot dan juga tulang rawannya. Kemudian berfungsi menghubungkan antara trakea dengan bagian paru-paru. Kemudian bronkeolus itu adalah percabangan dari bronkus. Ya, nah ini tidak ada tulang rawannya, jadi hanya berupa otot-otot saja. Nah, bronkeolus itu langsung berhubungan dengan gelembung udara atau alveolus. Ya, jadi ini adalah trakea, bronkus, bronkeolus. Nah, ini percabangan ujungnya. Oke, sekarang kita akan bahas paru-paru. Nah, paru-paru pada manusia itu terletak di rongga dada. Nah, kemudian ada rongga perut. Nah, sekat antara rongga dada dan rongga perut itu disebut dengan diafragma. Nah, pada bagian paru-paru, ya, jadi paru-paru kita ada 2, kemudian ada lapisan pembungkus dari paru-paru disebut dengan pleura. Nah, paru-paru ya ada kanan dan kiri. Ya, yang kanan itu terdiri dari 3 lobus atau 3 kumpulan gerombolan alveolus. Kemudian paru-paru kiri terdapat 2 lobus, itu berarti ada 2 kumpulan gerombolan dari alveolus.
Jadi kayak anggur gitu ya, sedompol, kayak sedompol. Berarti kalau yang kanan ada 3 dompol, kalau yang kiri ada 2 dompolan gitu ya. Nah, pada setiap lobus terdapat banyak alveolus. Ya, jadi kamu bayangkan ada gelembung-gelembung udara yang banyak. Nah, alveolus itu merupakan dinding tipis elastis yang mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui caranya adalah difusi. Ingat materi difusi di semester 1 ya. Jadi pertukaran zat ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, itu disebut dengan difusi. Nah, kamu bayangkan bahwa alveolus itu seperti balon. Ya, kalau kamu niup balon, maka itu akan ada seperti gelembung begitu. Nah, itu kamu bayangkan sebagai alveolus. Jadi di gelembung, dindingnya tipis dan elastis seperti itu. Ya, jadi ini adalah bagian organ dari sistem pernapasan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi pertemuan kita sampai pada organ pernapasan. Jadi kalian harus paham mengenai organ pernapasan dan fungsinya. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian bertanya. Boleh melalui chat yang ada di e-learning, boleh juga melalui WA Japri atau WA yang ada di grup. Nah, untuk terakhir kali, Ibu akan selalu mengingatkan ya pada setiap akhir pembelajaran, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.